Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muhammad Ramdhani. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekranisasi novel ke dalam bentuk film. Ekranisasi menurut NST adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Nah, pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Ekranisasi novel yang akan saya jadikan contoh adalah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka ke dalam film dengan judul yang sama karya sutradara Sunil Soraya yang meliputi penciutan, penambahan, serta perubahan bervariasi. Yang pertama, penciutan. Aspek penciutan pada alur ditemukan sebanyak 29 penciutan. Pada aspek tokoh ditemukan sebanyak 10 penciutan. Dan pada aspek latar ditemukan sebanyak 40 penciutan. Aspek penciutan terjadi dikarenakan adanya keterbatasan teknik dari film yang tidak memungkinkan semua unsur intrinsik pada novel dapat dimasukkan ke dalam film. Nah, dalam pembuatan film terjadi proses adaptasi yang perlu melihat kejadian-kejadian yang memiliki pengaruh kuat di dalam cerita. Nah, penciutan ini adalah salah satu cara memilih bagian-bagian cerita dalam novel yang harus diprioritaskan. Nah, mengacu pada hal tersebut, maka bisa dianalogikan bahwa penghilangan yang dilakukan pada adegan tersebut dilihat dari penting atau tidaknya adegan tersebut untuk disoroti lebih lanjut di dalam film. Nah, ada beberapa kemungkinan mengapa dilakukan adanya penciutan atau pemotongan. Yang pertama, dalam pemilihan peristiwa ada beberapa adegan yang dirasa tidak penting untuk ditampilkan sehingga sutradara menghilangkan beberapa adegan yang ada di dalam film. Kedua, pemilihan tokoh. Pemilihan tokoh pun terjadi hal yang sama. Ada beberapa tokoh dalam novel yang tidak ditampilkan di dalam film. Film hanya menampilkan tokoh-tokoh yang dianggap penting saja karena keterbatasan teknis, maka yang ditampilkan hanyalah tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam jalannya cerita. Yang ketiga, dalam hal latar. Nah, latar juga biasanya tidak semua latar akan ditampilkan di dalam film karena kemungkinan besar jika semua latar ditampilkan akan menjadi film yang memiliki durasi yang panjang. Nah, dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ada contoh penciutan yang tidak disampaikan di dalam film. Nah, contoh yang termasuk dalam kategori penciutan yakni pada alur terlihat ada peristiwa yang berisikan cerita mengenai kisah pendekar sultan serta pertikaian yang terjadi antara Datuk Mantari Labih dengan pendekar sultan. Nah, ini tidak ditampilkan di dalam film. Penghilangan adegan ini bisa saja dikarenakan karena adegan tersebut dianggap oleh sutradara tidak terlalu memiliki prioritas tinggi dalam terhadap jalannya alur cerita pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, yang kedua, adanya penambahan. Penambahan pada alur ditemukan sebanyak 23 penambahan, pada tokoh sebanyak 15 penambahan, dan pada latar sebanyak 24 penambahan. Aspek penambahan terjadi karena
adanya penafsiran dan proses kreatif sutradara yang ikut dimasukkan selama pembuatan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, penambahan biasanya dilakukan oleh penulis skenario atau sutradara karena mereka telah menafsirkan novel yang akan mereka filmkan, sehingga akan terjadi penambahan di sana di sini. Penambahan misalnya terjadi pada alur penokohan, latar atau suasana. Nah, banyak pula dalam proses ekranisasi ini terdapat cerita atau adegan yang dalam novel tidak ditampilkan tetapi di dalam film ditampilkan. Di samping adanya pengurangan tokoh, dalam ekranisasi juga memungkinkan adanya penambahan tokoh yang dalam novel tidak dijumpai sama sekali, tetapi di dalam film justru ditampilkan. Latar pun tidak luput juga dari adanya penambahan ini. Dalam film seringkali dijumpai adanya latar yang ditampilkan, tetapi dalam novel sebenarnya tidak disampaikan. Nah, menurut NST, penambahan dalam proses ekranisasi tentu mempunyai alasan. Misalnya, bisa dikatakan bahwa penambahan itu penting jika dilihat dari sudut filmis atau sudut perfilman. Selain itu, penambahan juga dilakukan karena masih relevan dengan cerita novel secara keseluruhan. Nah, contoh penambahan pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk terhadap tokoh, ada 17 tokoh penambahan yang terjadi. 17 tokoh itu antara lain Ma Ipih, Sekumpulan Pemuda, Laras, Sultan Makmur, Engku Labai, Ma Etek, Sofyan, Hendrik, Maria, Rusli, Iskandar, Haji Kasim, anak Haji Kasim, Susilo, Pegawai Bank, Musli, dan Syawal. Kategori penambahan aspek tokoh ini dilihat dari scene yang ditampilkan di dalam film. Dan yang terakhir, ada perubahan bervariasi pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Aspek perubahan bervariasi pada alur ditemukan sebanyak 20 perubahan bervariasi. Pada tokoh sebanyak 5 perubahan bervariasi. Selanjutnya pada latar sebanyak 13 perubahan bervariasi. Aspek perubahan bervariasi terjadi dikarenakan adanya media yang berbeda antara novel dan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sehingga memungkinkan adanya penambahan bervariasi yang dilakukan saat cerita dari novel diadaptasi ke dalam sebuah film. Selain adanya penciutan dan penambahan, dalam ekranisasi juga memungkinkan terjadinya variasi-variasi tertentu di dalam film. Walaupun terjadi variasi-variasi antara novel dan film, biasanya tema atau amanat dalam novel masih tersampaikan setelah difilmkan. Menurut NST, novel bukanlah dalih atau alasan bagi pembuat film. Tetapi novel betul-betul hendak dipindahkan ke media yang lain, yakni sebuah film. Karena perbedaan alat-alat yang digunakan, terjadilah variasi-variasi tertentu. Di samping itu, dalam pemutaran film pun mempunyai waktu yang terbatas sehingga penonton tidak bosan untuk tetap menikmati sampai akhir. Sehingga tidak semua hal atau persoalan yang ada di dalam film dapat dipindahkan tidak semua hal persoalan yang ada di dalam novel dapat dipindahkan ke dalam film. Nah, contoh perubahan bervariasi pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk
terjadi perubahan bervariasi pada alur yang pertama dimunculkan pada adegan yang menunjukkan Zainuddin sedang membaca surat dari Hayati di dalam surau. Nah, adegan tersebut terdapat pada bagian 5 di dalam novel. Nah, dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Zainuddin sebenarnya di dalam novel Zainuddin menerima surat dari Hayati yang dikirimkan oleh Ahmad. Kemudian surat itu dibawanya ke surau. Berbeda hal dengan yang ada di dalam film. Di dalam film, tokoh Zainuddin diceritakan membaca surat dari Hayati di sebuah bukit. Mungkin sekian penjelasan ekranisasi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menjadi sebuah film. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.